Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif di SD Negeri 050677 Basilam, Bukit Lembasa, Kecamatan Lampu, Kabupaten Langkat. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang modul 1.4, maka saya juga menyampaikan tentang modul 1.1, itu juga tentang pemikiran menurut Ki Haji Dewantara tentang tujuan pendidikan dan juga pendapat-pendapat Ki Hajar Dewantara lainnya. Kemudian saya menyampaikan tentang modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dan saya menjelaskan bagaimana peran dan juga nilai-nilai guru penggerak. Nah, kemudian selain itu juga saya menyampaikan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, sebelum juga saya menyampaikan tentang aksi budaya positif, saya juga menyampaikan tentang bagaimana tahapan dalam Bagja dan juga menyampaikan nilai kebajikan atau dimensi pada profil pelajar Pancasila. Bahkan juga sebelum itu juga saya mengajak teman-teman, rekan semuanya untuk sama-sama bernyanyi yaitu tentang lagu profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian selain itu juga maka saya langsung menyampaikan modul 1.4 itu tentang budaya positif, di mana saya juga menjelaskan kepada rekan sejawat yang pertama tentang konsep-konsep dalam modul budaya positif. Kemudian selain itu juga saya menjelaskan bagaimana tentang budaya positif itu yang bisa kita buat, dan kemudian dari tahapan belajar tersebut kemudian budaya positif ini akan menumbuhkan rasa aman nyaman kepada murid. Kemudian tentang disiplin positif, teori kontrol menurut William Power, teori motivasi, ya kan. Kemudian perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Kemudian juga saya menyampaikan tentang keyakinan kelas. Kemudian saya menjelaskan tentang cara merumuskan keyakinan kelas. Kemudian contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat, yang telah disepakati. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga saya menyampaikan tentang 5 kontrol posisi sebagai guru. Baik itu guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian saya juga menjelaskan guru sebagai penghukum. Ya, jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik dan lain sebagainya. Itu juga saya jelaskan. Kemudian saya kasih kata-kata seperti seorang guru hukum itu biasanya narasi tinggi, bahasanya agak keras, dan juga hasil dari guru sebagai penghukum. Kemudian juga saya menjelaskan guru sebagai membuat merasa bersalah. Karena posisi ini juga guru bagaimana kata-kata yang harus dia sampaikan, contohnya, dan juga nada-nadanya, kemudian hasil bagaimana dari ketika kita guru sebagai membuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman juga saya jelaskan. Kemudian bagaimana dialognya, contohnya, dan hasilnya. Kemudian juga saya menyampaikan tentang guru sebagai selain teman tadi adalah guru sebagai pemantau. Jadi memantau berarti mengawasi. Nah, ini supaya rekan-rekan semuanya paham tentang guru sebagai pemantau. Begitu juga kata-katanya, contohnya, kemudian nada-nada ketika guru sebagai pemantau, dan hasil ya ketika guru sebagai pemantau. Dan juga saya menjelaskan tentang guru sebagai manajer. Nah, posisi ini menjadi posisi terakhir. Jadi sebagaimana posisi guru itu memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, kemudian juga saya menjelaskan bagaimana kata-kata yang bisa diucapkan ketika guru sebagai manajer. Nah, kemudian tugas gurunya, bagaimana cara-cara, dan juga hasil dari guru sebagai manajer ini. Nah, kemudian juga selain itu saya sudah melakukan penjelasan tentang bagaimana melakukan segitiga restitusi. Ya, kemudian saya jelaskan penjabarannya, tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Itu nih beberapa dokumentasi yang saya saat melakukan menstabilitas identitas, kemudian validasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, selain itu juga menyampaikan hal-hal penting yang bisa membuat atau menciptakan budaya positif di lingkungan kelas
maupun juga lingkungan sekolah. Kerjasama yang baik, memberikan teladan juga, melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan yang terwujud, bagaimana terwujudnya budaya positif yang ingin kita lakukan. Nah, kemudian selain itu juga saya sebelum melakukan itu saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Berikut ini tampilan aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat sekalian. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir bersama kita hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Pertama saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan menghadiri acara aksi nyata saya budaya positif. Nah, hari ini memang sebatas tanggung jawab saya harus menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat di sekolah ini sebagai tugas negara, yakni mengikuti pendidikan guru penggerak dari program Kementerian Pendidikan Pusat. Dan alhamdulillah di tahap 1 dan 2 hingga hari ini saya mengikuti tahapan seleksi penggerak, dan sampai hari ini saya sudah masuk ke modul 1.4. Mungkin tidak memperkenalkan diri, semua sudah kenal sama saya semua. Nah, Ibu yang saya muliakan, ini kita nyanyi dulu sebentar, ya, biar nggak suntuk lagi. Ya, saya duluan tapi ya. Ada itu nadanya? Iya. Iya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, itu dia. Bisa menyanyi kan? Iya, 1, 2 ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah target daripada produk belajar Pancasila. Jadi intinya apa? Saya ingin berbagi pemahaman yang selama ini saya ikuti pendidikan, dan juga berbagi pengalaman tentang apa budaya positif. Karena waktu kita singkat, kita percepat saja. Nah, Ibu yang saya muliakan, Bapak yang saya muliakan, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan tentang tujuan program pendidikan guru penggerak, ya. Apa itu program tujuannya? Yaitu yang pertama mengembangkan diri secara pribadi saya ini, dan juga guru lainnya dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Artinya saling kerjasama, saling mengevaluasi. Refleksi itu saling mengintrospeksi, termasuk saya juga Bapak Ibu nilai. Ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk perilaku yang sesuai dengan kode etik. Dalam hal ini kode etik guru kita. Ya. Kemudian merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid yang melibatkan orang tua. Jadi tetap sesuai program pemerintah kita Merdeka Belajar, maka pembelajaran itu berpusat kepada murid. Maka untuk itu kita merencanakan, menjalankan, merefleksi, dan mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian tujuan dengan guru, orang tua, komunitas, dan pengembang sekolah yaitu di kepentingan murid. Artinya apa? Dalam hal untuk menjadikan murid itu tujuan tercapai, tujuan pembelajaran itu memang harus berkolaborasi. Apa itu kerjasama? Ya, gotong royong sama-sama. Soalnya kita nanti juga insya Allah juga kerjasama ini untuk memuliakan. Itu dia. Kemudian yang berikutnya mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, relevan, berkebutuhan komunitas di sekolah sekitar. Yang artinya memang ini ada tujuan kita yang ingin kita capai. Ya, kalau kita lihat nanti visi-misinya, kita lihat sesuai dengan sekolah kita unggul dalam prestasi, iman dan takwa, disiplin, budi pekerti yang luhur. Nah, kemudian berikutnya ini yang sudah program yang saya jalani, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi dari paket modul itu ada 3 semuanya, tapi 3 itu beranak lagi,
Jadi 1.1 paradigma visi guru penggerak, ya. Terus saya sampai sertifikat, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan hari ini saya sudah sampai budaya positif. Masih ada lagi yang harus saya jalani, yaitu 2 modul lagi. Nah kemudian ini dia yang sudah saya lewati modul 1.1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Nah apa itu? Kalau kita lihat memang sebenarnya sudah lama para tokoh-tokoh pendidikan itu yang sering kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara ini. Tapi sekitar K13, KTSP, dan sekarang sudah kembali lagi menggunakan sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah dia, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa menegaskan bahwa pendidikan itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis melainkan dinamis, artinya berkembang. Inilah pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi memang kita harus menyesuaikan minat anak, tidak boleh memaksa. Kodrat alam sesuai dengan alam ini juga, artinya termasuk pemahaman anak. Kodrat zaman, IT, teknologi. Ya, jadi termasuk sebenarnya kita ngajar tuh sebenarnya harus mendukung diri semua. Bahkan harus dengan Android saja. Belajar dengan digital. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan itu modul 1.1. Kemudian modul 1.2 secara singkat tentang nilai dan peran guru penggerak. Ya, apa itu nilai dan guru penggerak? Ya, ini dia yang pertama adalah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diharuskan memiliki nilai dan peran yang baik untuk memotivasi, penyemangat mereka. Dan itu apa pada muridnya? Untuk menuju kebahagiaan sehingga melalui proses pembelajaran. Ternyata memang anaknya harus happy belajar supaya dia lengket. Jadi kalau anak di suntuk dia, lengkap yang masuk ke pikiran anak. Maka nilai dan peran guru penggerak sesuai itu ada seorang guru penggerak itu harus mandiri. Memang harus mandiri. Kemarin itu cukup mandiri, sangat mandiri segala sesuatu. Ya, kita juga. Kemudian guru penggerak juga harus reflektif, artinya sering mengevaluasi. Ketika murid tadi saya minta juga menilai saya. Ada juga dari penilaian saya lihat. Dan kemudian juga ibu-ibu juga menilai saya. Ibu kepala sekolah juga menilai saya. Ya terserah, itu menjadi evaluasi saya pribadi dan nanti menjadi evaluasi pembimbing saya. Nah kemudian inovatif, inilah yang tujuan kita sebagai guru penggerak juga, dan kita semua guru walaupun tidak benar tapi harus bergerak juga kan. Maka harus inovatif, ada sesuatu yang belum dibuat kita buat, yang belum pernah orang lakukan kita lakukan. Untuk apa? Untuk membuat anak itu bahagia belajar. Kemudian kolaboratif, ini kerjasama. Untuk mencapai visi tujuan sekolah itu kita harus bekerja sama dan juga berpihak pada murid. Inilah sebagai yang merdeka belajar. Ya. Apa mau ayah anak dalam arti yang positif dan sistem belajarnya bagaimana, intinya kita anak itu yang menggali sendiri, kita hanya sebatas menjadi manajer, penuntun dan sebagainya, nanti ada peran guru. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, ini dia peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Itu sebenarnya bukan menuangkan apa ya, kita ceramah aja dari mungkin, tapi intinya sebatas memimpin aja kita. Anak yang berkreasi sebenarnya dari belajar. Kemudian menjadi coach bagi orang lain. Ini coach ini bisa menjadi teladan pemimpin atau menjadi model lah. Ya. Kemudian mendorong kolaborasi. Berarti peran saya juga artinya kita sama-sama untuk memajukan pendidikan ini. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, ada rasa tanggung jawab murid itu, sadar dia dan segala kepemimpinan yang timbul. Tanggung jawab anak itu timbul sendiri. Ya, contoh menjalankan tugas, menjalankan PR itu dia akan timbul, itu tugas kita. Dan menggerakkan komunitas praktis. Nah, ini kalau di sekolah kita membuat namanya komunitas. Ada misalnya untuk rencana saya ada gerakan itu, gerakan cinta lingkungan, gerakan cinta Quran, misalnya gitu saya. Jadi setiap pagi kalau bisa juga saya bermohon kepada kita semua sebelum mulai, ya udah boleh anak-anak itu melafazkan ayat-ayat itu. Atau itu namanya menggerakkan komunitas, kompak dalam hal itu. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya dapat di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Ini dia. Nah, perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai visi terwujud bila adanya kerjasama semua warga sekolah. Jadi dia akan tercapai visi itu kalau nggak ada kerjasama.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi untuk mewujudkan itu dibutuhkan langkah nyata dan menggunakan metode apresiatif ini miri dengan tahapan bagja. Inilah yang kami pelajari bersama pendidikan. Apa itu bagja itu? Yang pertama membuat pertanyaan. Ya. Pertanyaan itu apa untuk diri kita? Ya, apakah aku buat ini atau melakukan ini? Pokoknya buat pertanyaan dulu. Kemudian ambil pelajaran. Ya, pelajaran yang sudah mungkin pernah terjadi dilakukan dulu, ternyata ini berhasil. Oh, kita gagal. Itu menjadi ambil pelajaran. Kemudian gali mimpi. Kita mau buat apa nih? Kita ingin apa sekolah ini? Kita ingin apa murid itu? Itu namanya gali mimpi. Ya kan? Kemudian jabarkan rencana. Baru kita buat desain. Cocoknya kita ini seperti ini. Kita mau harus buat ini. Pokoknya ada rencana. Dan terakhir baru atur eksekusi. Kita menjalankan. Nah, Ibu yang saya muliakan, ini visi sekolah kita yang selama ini, yaitu unggul dalam prestasi, itak atau iman dan takwa, disiplin budi pekerti yang luhur. Ya, yang saya muliakan. Nah, nilai kebajikan dimensi pada profil pelajar ini yang sama kita ketahui, yang mungkin Ibu Irma dengan Ibu Kusini sudah mungkin lebih paham tentang ini, ya kan? Profil pelajar Pancasila, ya kan? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Kalau ini kok dijabarkan panjang, tapi singkat saja. Intinya anak itu yang bisa dengan profil pelajar Pancasila memang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan berperilaku mulia, akhlak mulia. Ya. Kemudian berkebinekaan global, artinya saling menjunjung tinggi satu sama lain dalam arti sukunya, adatnya. Kan kita kemarin dilakukan juga menggunakan adat masing-masing di hari H, kita semua memakai adat Melayu. Itu juga perbedaan global. Kemudian gotong royong ini juga, ya. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi pelajar itu harus memang betul-betul ada rasa tanggung jawabnya, saling memiliki gotong royong dan mandiri. Ya. Tidak semuanya harus dikasih tahu, dia tahu tugasnya apa, dan kreatif anak-anak ini. Ya, termasuk bernalar kritis. Kita salah nyampaikan anak itu Pak seperti itu bernalar kritis. Atau paling tidak dia mau nanya. Kalau kita bisa membuat anak itu nanya, berarti sudah benar kritis saat itu. Nah, Ibu yang saya muliakan, ini kita nyanyi dulu sebentar. Ya, biar nggak sebut lagi. Ya, saya duluan tapi ya. Ada itu nadanya? Iya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, itu dia lagi. Bisa menyanyi kita? Iya, 1, 2 ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah target daripada produk Pancasila. Ibu kita lanjut ya. Nah, ini maksud sudah modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya itu berarti itu kebiasaan, positif itu berarti yang bermanfaat, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi konsep-konsep dalam budaya positif ini dia Bu, ya. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, perbedaan antara hukuman, kita harus tahu hukuman itu apa sih, konsekuensi itu apa, restitusi. Kami dituntut untuk melakukan restitusi, nanti kita jelaskan. Cara merumuskan keyakinan kelas ini kesepakatan kelas, kontrak belajar. Kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kita sebagai guru, dan langkah-langkah peranan segitiga, restitusi. Dalam menyelesaikan masalah ketika anak melakukan kesalahan. Nah, Ibu yang saya muliakan, jadi dari tahapan bagja itu, yang tadi kita bilang tadi, buat pertanyaan, kemudian ajukan kemudian gali mimpi terakhirnya, maka akan muncullah pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Anak-anak juga sebenarnya sudah kita biasakan dengan mengucapkan salam bagi yang muslim, kan? Atau paling tidak kita sudah membiasakan apel pagi setiap hari biasa dan upacara, itu juga budaya positif ya, termasuk membersihkan lingkungan. Tapi mungkin ada terobosan baru yang akan kita buat nanti, yang belum pernah, yang sudah kita tingkatkan, yang belum kita juga berlakukan tentang budaya positif itu. Nah, Ibu yang saya muliakan, Bapak yang saya muliakan,
Budaya positif ini menumbuhkan apa? Rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini dia. Oke. Nah, kemudian disiplin positif beda dengan budaya positif. Disiplin ini berarti dia memang mengikuti aturan. Apa itu? Pendekatan yang mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mempercayakan kepercayaan dirinya. Nah, ketika itu namanya disiplin positif. Tertanam dalam diri anak kita ketika budaya positif akan tertanam disiplin positif. Itu dia. Nah, ibu yang saya muliakan, nah ini teorinya menurut William Howard atau 73 ya, Lesser ya. Memandang bahwa manusia itu termotivasi oleh 5 kekuatan internal. Kebutuhan manusia itu adalah bawaan, ada ya kan? Tindakan yang dipelajarinya umum, tidak spesifik dan universal, tidak terbatas pada ras artinya suku gitu, dan juga budaya tertentu. Itu menurut ilmuwan. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Dari Diane Dawson dalam bukunya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ternyata ketika kita memberikan motivasi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi hilang ya, rasa apa namanya? Merasa nggak dihukum. Contoh kita pernah hukum anaknya buru-buru, kayak mana supaya dia nggak merasa dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi ketika sudah dimotivasi dan ketika mau lomba misalnya, termotivasi dia. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Jadi mereka menjunjung setelah kita berperaturan di kelas, misalnya keyakinan kelas, mereka menjunjung peraturan tersebut, keyakinan kelas itu. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita harus tahu nih sama-sama. Nah, apa itu hukuman? Itu biasa diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Artinya kalau fisik berarti kita suruh push up, suruh apa lagi lari, suruh termasuk mungkin ya berupa termasuk yang fisik lah kok. Secara fisikis berarti mental lah kita rusak. Awas kok ya. Kita lihat lagi. Nah, sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana, sedangkan restitusi memberikan alternatif. Jadi kalau konsekuensi direncana kita terencana, sedangkan restitusi memberi alternatif jalan keluar. Kita lihat nih keyakinan kelas contohnya misalnya. Ini sebenarnya ini buku kesepakatan kelas. Ibu kita buat misalnya dalam kelas, saya sudah melakukan kemarin. Nah, kamu mau belajar di mana? Tanya. Belajar harus misalnya apa? Tidak ribut pak misalnya. Tidak ada sampah misalnya. Disiplin waktunya, apa lagi? Tidak boleh dengan kawannya. Itu termasuk kesepakatan kelas. Ya. Maka keyakinan kelas itu sama halnya dengan kesepakatan kelas, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, pembuatan keyakinan ini melibatkan semua warga kelas, berarti murid dan juga guru. Untuk apa? Kegiatan curah pendapat. Bisa dengan kertas ditempel atau kertas lembar mereka tulis maunya apa tanpa menulis nama mereka. Gak usah itu namanya. Mereka mau kayak apa sih belajarnya? Itu perlu. Nah, keyakinan kelas itu ditinjau kembali dan waktu ke waktu. Artinya berjalan nggak kesepakatan kelas itu. Nah, itu yang saya muliakan, ini dia cara merumuskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi siswa itu berdiskusi boleh dengan gurunya tentang apa yang diinginkan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Artinya ini. Ya. Nah, kemudian ini contohnya. Ini pada kelas 4 ya saya buat ya. Di kelas lain ada juga tapi saya mau. Ya bekerja sama menjaga kebersihan ya pasti. Kemudian peduli. Jadi kalau sampah masih ada itu nggak saya mulai belajarin. Satu di situ nggak saya mulai belajar. Itu contoh. Kemudian apa lagi meletakkan barang. Contoh kursi nggak usah serak. Ya sesuai tempatnya. Tepat waktu dan aktif. Jadi kalau nggak ada nanya, anak murid saya yang nanya dia. Maka mereka masing-masing nanya. Itu salah satu. Jadi ini kesepakatan kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ini juga. Walaupun memang sampai sini ada juga kita murid yang ya ada mungkin yang ini tak siap juga. Yang bahkan mungkin kita memang nggak paham dia itu memang belum pandai membaca dan menulis. Ya, itu mungkin evaluasi yang lain. Nah kemudian intinya inilah kesepakatan contoh yang disepakati di kelas 4. Nah kemudian ada 5 kebutuhan manusia, bertahan hidup, ya, kasih sayang. Jadi murid kita tuh ini bertahan hidup, kita juga kan, kita perlu juga kasih sayang. Ya, kalau suami nggak sayang itu udah meninggal, atau istri nggak sayang juga suami cari lagi. Gitu juga guru. Guru kalau nggak punya rasa kasih sayang, murid bisa kita pun bingung. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi murid inilah yang dasar harus kita ketahui, dasar manusia seperti ini. Kita juga seperti ini sama-sama. Nah ini dia kontrol posisi. Jadi guru itu ada posisi kayak gini. Bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah, bisa kita sebagai teman, bisa jadi pemantau, bisa jadi manajer.
Kita lihat contohnya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid kepada lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi ini menghukum akan berkata, contoh nih, seorang guru yang menghukum, contoh katanya nih saya ambil ya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu biasanya. Ya kan? Kamu selalu saja salah, bisa gitu. Nah, selalu yang terakhir selesai. Itu karena memang terakhir selesai gitu kan. Apalagi, nah guru seperti ini sebenarnya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara kita emosi kita, nafsu kita. Nah, ibu yang saya muliakan, nah biasanya seorang penghukum itu nadanya tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, bisa keluar gitu kan. Nah, jari menunjuk kepada anak didik, kau, ya kan, itu contohnya. Kemudian terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat lagi ini ya. Nah, tanyakan kepada diri kita masing-masing Bu ya. Saya juga terutama mengintrospeksi masing-masing sebagai keluarga saya. Bagaimana perasaan murid Bu? Kita tanya masing-masing. Bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat, jadi kita paham ya. Jadi stres deh Bu, galau ya. Bukan mungkin nangis kalau tidak gitu. Ya. Kalau datang-datang ya, pokoknya akan apa? Stresan itu. Itu tuh. Dan ini hasilnya Bu, kemungkinan murid akan marah Bu. Enggak sekarang langsung marah-marah. Tapi kalau tingkat SMP, SMA, bangsa juga pernah dibosoni. Ya kalau kita marah-marah, itu otomatis. Tapi kalau SMP tidak pernah. Tapi yang mendam ini bisa jadi atau bersifat agresif, menampakkan nggak suka dengan kita. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, mejanya, lebih buruk lagi sepulang sekolah juga murid melihat motor atau kita yang akan merusaknya, pasti. Ya. Itu hasil yang pernah dialami, termasuk saya. Nah, kemudian faktor tipe yang kedua atau guru sebagai membuat rasa bersalah. Ini bagus juga ini, menyadarkan guru. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut Bu, beda sama yang tadi. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut seperti contoh nih kata-katanya. Ibu sangat kecewa lah, misalnya sekali dengan kamu. Itu ungkapan itu kecewa ibu dengan kamu. Bapak kecewa dengan kamu. Nah, Bapak berapa kali Bapak harus memberikan kamu ya? Berapa kali harus Bapak kesempatan misalnya? Itu contohnya seperti itu. Buat dia berpikir, merasa aku salah lagi. Gimana coba misalnya? Kamu orang tuamu, kamu tahu nggak berbuat gini? Setelah dia melakukan kesalahan, kamu nggak orang tuamu dulu kamu kayak gini. Itu salah satu membuat rasa bersalah. Ya. Nah, di posisi ini Bu, biasanya siswa dan murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Artinya merasa bersalah ya. Ya, merasa tidak berharga dia, jatuh dia apa namanya? Aku di pegawai kali misalnya. Terasa dia itu aku salah. Ya. Dan telah mengecewakan orang-orang disayangi, termasuk kita. Karena mereka kan sayang sama kita. Kita lanjut aja Bu ya. Kemudian Bu, biasanya ciri-ciri seorang guru membuat merasa bersalah murid itu merasa nadanya melemas, halus, sedih, agak-agak apa namanya, kegalauan sedikit bahasa kita. Dan bahasa tubuh merapat pada anak, kita halus tahap kepalanya, bagaimana kita jadikan kita atur. Gitu. Misalnya contoh namanya Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tapi dengan bapak tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu ya senang sekali senang sekali itu akan menjadi buat apa anak ya? Nah, bagaimana perasaan murid kira-kira kalau kita cara kayak gini? Hasilnya itu murid akan merasa bersalah dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, ibu yang saya muliakan, guru sebagai teman posisinya. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, sudah pasti. Ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, apa namanya, saling menutupi atau tidak apa namanya terlalu menunjang anak ini. Ada batasan-batasannya. Nah, posisi teman guru bisa negatif atau positif Bu. Ada juga guru terlalu baik, kebablasan dia, kadang nggak dihargai sama guru. Ada juga seperti itu. Tapi tidak seperti yang kita inginkan. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Contoh misalnya makan sama-sama kita makan, misalnya apa lagi. Pokoknya ada kebersamaan di situ sebagai teman. Ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik yang humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini. Ya, ini seorang guru sebagai teman.
Ayo bantulah demi bapak nih, ayo sini sama-sama. Itu sebenarnya. Yuk kita angkat dulu yuk kita siram yuk, kita beresin atau kita bersihkan kayak kambing dulu yuk. Nah, itu salah satu cara guru sebagai teman. Nah ibu yang saya muliakan, jadi nada sebagai teman guru ini biasanya ramah bu ya, akrab, bercanda ya, bahasa tubuhnya juga pada murid mata senyum jinak, happy lah. Dan kemudian guru sebagai ini hasilnya merasa senang muridnya. Nah, kemudian murid sebagai guru sebagai pemantau. Jadi guru sebagai pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini, jadi berbarengan dulu. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Berarti kita sudah buat peraturan kesepakatan kelas, kontrak belajar, disiplin kelas, bagaimana murid termasuk baris misalnya. Itu harus dilakukan, ya kan? Bagaimana supaya cepat barisnya, kita ini tetap kita awasi, itulah sebagai pengawas. Ya, ini contohnya. Kata-katanya ya, ini pemantau ya, apa saja telah kamu lakukan, sanksi atau kesalahan apa kalau kamu tidak baris, itu juga sebagai pemantau. Kalau kamu buang sampah gimana nggak sembarangan, harus ada yang tahu, itu kita memantau. Nah ibu yang saya muliakan, bapak yang saya muliakan, ini hasilnya. Yang terakhir ya, manajer, guru sebagai manajer. Berarti ini orang yang paling nomor satu lah ya kan, kalau kita ini yang mengatur semua. Nah posisi terakhir manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Artinya manajer ini tergantung kondisinya. Nah contoh nih misalnya, ketika kita bila menginginkan murid-murid itu menjadi manusia yang merdeka, mandiri, tanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nanti saya jelaskan. Nah, bagaimana restitusi itu? Jadi, contoh diantara kita kalau menjadi manajer itu, apa yang kita yakini nak? Kalau sudah kita sepakat di kelas itu, sampah ada. Cuma nanti nak, kelasnya masih kotor. Itu salah satu. Apakah kamu meyakininya? Jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi sama hal kesepakatan kelas. Jika kamu meyakininya nak, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kalau dia merusak sesuatu, ya. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan seterusnya. Ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kalau ada salah, kita tanya apa yang harus dilakukan. Ini manajer, guru sebagai manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur sebenarnya, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dengan kelompoknya, tetapi justru murid tersebut kembali kepada kelompoknya lebih baik lagi. Jadi kalau jangan terasing, kadang kalau sudah bersalah biasanya dia malu atau tidak mau dia bergabung. Nah, itu yang saya muliakan. Jadi bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita kembali ke posisi teman, bisa jadi pemantau. Karena apa? Tergantung kondisinya. Jadi memang sekarang ini bisa jadi kita juga menjadi seorang penghukum. Tapi kalau bisa menjadi seorang teman, tadi termasuk adalah sebagai manajer. Nah itu yang saya muliakan, hasil dari posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan. Ini contoh restitusinya, ada segitiga. Kita langsung ke poinnya saja. Nah, yang dimaksud segitiga restitusi bu, ketika ada murid salah, yang pertama tugas kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah itu yang saya muliakan. Contoh nih, dialog murid yang salah sama kita, menstabil identitas. Apa itu? Ketika seorang guru, assalamualaikum Adi misalnya, apa kabar? Sehat kan? Karena menjawab waalaikumsalam, alhamdulillah pak, sehat pak misalnya. Nah, ketika guru mengatakan Adi maaf, bapak guru mau bicara sama kamu. Adik tahu alasan bapak manggil kamu? Di contoh dia udah salah nih, kita panggil. Ya. Apa pak? Ya. Apa ya pak? Misalnya. Maka Pak guru mengatakan, Pak guru baru saja lihat meja kamu ternyata banyak coretan tips. Kita lihat misalnya sedikit, ini kasus ini. Nah, apakah kamu tahu siapa yang mencoret-coret meja kamu dengan tips? Tolong jawab dengan jujur. Pak guru tidak marah. Ini cara penyelesaian masalah. Maka iya pak, itu coretan saya. Anak mengakui. Pertama anak sudah mengakui, menstabilkan identitas. Apakah kamu punya gambar? Kita tanya nih, apa kamu punya apa?
dijawab. Ini salah satu contoh dialog menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapan dari sisi 3 ini, yang tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mengapa Aldi mencoret-coret meja menggunakan stick? Kita tanya alasan kenapa dia coret-coret meja tadi. Jadi kalau misalnya kalau membuk kawannya, kenapa kamu pukul kawannya? Kan seperti itu biasa. Maka Aldi menjawab, merasa bosan dan iseng saja Pak. Suntuk aja Pak, kan banyak alasan anak. Nah, guru atau kita melihat adakah solusi supaya Aldi tidak bosan menyalurkan kreativitasnya dengan tanpa merusak fasilitas sekolah, termasuk mencoret dengan stick mejanya tadi. Dan Aldi, ada Pak, saya harus berkreasi di tempat atau sesuai dengan jawaban. Ini salah satu validasi tindakan yang salah. Nah, itu yang saya muliakan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Ya. Aldi masih ingat nggak waktu pertemuan kita membuat kontrak belajar atau keyakinan kelas bersama teman-teman di kelas? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Biar dia berpikir dulu. Misalnya dia menjawab, iya Pak, salah satunya keyakinan kita bahwa setiap murid harus menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Jangan mencoret dengan stiker tadi. Dia sudah sadar di sini atau menanyakan keyakinan kelas. Maka Pak Guru percaya Aldi dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak, insya Allah. Mereka menjawab refleksnya. Jadi menurut Aldi, kita tanya nih, solusi buat Aldi bagaimana supaya bisa tetap menjaga kebersihan dan keindahan kelas itu, atau bagaimana supaya hilang stiker tadi. Itu kita mencari tanya sama dia, biar supaya dia berpikir menyelesaikan masalah atau kesalahan yang dia lakukan. Nah, kalau dia menjawab, Aldi akan berkreasi di buku gambar, itu pelampiasannya. Atau baik Pak, saya akan bersihkan misalnya. Itu solusi dari itu. Nah bagus, seorang guru motivasi lagi. Bagus bagus Aldi, terus berkreasi dan tetap semangat berlatih menggambar. Pak Guru akan ikut serta kamu bilang nanti akan ada perlombaan menggambar di sekolah. Bagaimana, setuju? Itu salah satu proses yang kita akan. Dan seterusnya Pak ya, itu saja. Nah itu yang saya muliakan. Selain konsep-konsep yang saya paparkan tadi, hal-hal ini menurut saya penting yang dipelajari dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kita, termasuk di kelas kita masing-masing. Apa itu? Kerjasama warga sekolah yang baik, sesama guru, sesama murid, termasuk kita mengundang orang tua nanti mungkin ya kan? Kemudian memberikan teladan dan tuntunan yang baik, melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujudnya budaya positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian yang telah diberikannya. Mungkin sana sini banyak keterangan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, nggak ada maksud mengajar ini hanya berbagi pemahaman yang saya dapat dan pengalaman yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada juga masukan untuk saya secara langsung yang disampaikan selain tertulis tadi di Kepala Sekolah. Bu, Kabin, ada yang mungkin masukan untuk saya pribadi Pak selain yang ditulis-tulis tadi? Dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, saya setuju. Teman-teman yang 20%, seperti mengajar kelas tadi sesuai kemauan aku. Dalam arti minat Pak, minat mau bukan minat anak. Jadi kalau saya pikir itu agak cocoknya dibuat untuk pendidikan non formal. Saya kira itu tercapai kita. Karena dari mulai kalau di formal ini kan 30 murid di dalam kelas. Karena ada orang berkata kalau anak 30 lah itu macam lah cara kita kan. Saya bilang 30 macam di setiap hal kita tadi kita akhirnya kita stres. Nah itu kita bisa. Maka saya bilang itu di non formal itu mungkin bisa. Kalau dengan non formal, kalau pendidikan di non formal itu kita gabung ke anak 30, kita sediakan di situ segala jenis-jenis alat pendidikan. Tergantung siapa tadi, mana yang dia suka dia mainkan. Jadi kita lah sebagai manajer di sini. Jadi dia bermain musik ya kita ngawasi ya jangan pertanyaan itu nggak usah, jangan pertanyaan.
Kalau dia menggambar, ya ambil itu begitu. Tinggal itu boleh kemas. Jadi orang ini juga buat seperti itu. Kalau saya sebagai guru sudah 30 tahun. Ya, demikian dari saya tentang aksi nyata budaya positif. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.